Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenankan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerjasama kami dalam mengoreksi karya tulis ilmiah sebagai pemenuhan tugas UTS Bahasa Indonesia. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Erlita Mainanda dengan NIM 20 19 10 50 10 58. Yang kedua Muhammad Alvin Hamdani NIM 20 19 10 50 10 68. Yang ketiga Lukman Hidayat dengan NIM 20 19 10 50 10 74. Yang keempat Alfiana Chelsea dengan NIM 20 19 10 80 10 56. Yang kelima Laili Majidatul dengan NIM 20 22 10 10 1138. Yang keenam dengan nama Dwi Riza Nur Hidayanti dengan NIM 20 22 10 10 1144. Yang ketujuh Ikang Tanoto dengan NIM 20 24 10 10 3018. Yang kedelapan Gizela Triwilandari dengan NIM 20 24 10 10 3086. Perkenalkan, saya Laili Majidatul Munawaroh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi karya tulis ilmiah yang kami analisis. Judul karya tulis ilmiah yang kami analisis adalah Model Layanan Kesehatan Integrated Healthcare menuju Indonesia Sehat di era disrupsi teknologi. KTI ini disusun oleh Intan Wahyu Cahyani, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2018. Pembuatan karya tulis ilmiah ini dilatar belakangi oleh banyaknya masalah kesehatan yang ada di Indonesia, seperti kejadian luar biasa, difenteri, gizi buruk, dan banyaknya angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita. Masalah tersebut menempati posisi tinggi dalam permasalahan kesehatan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan kesehatan tersebut tentu saling berhubungan dan pada dasarnya disebabkan oleh minimnya ketersediaan data maupun manajemen sistem informasi data kesehatan di Indonesia, sehingga upaya preventif dan promotif terhadap kesehatan masyarakat masih belum bisa dilakukan secara maksimal. Melihat hal tersebut, penulis tertarik untuk membuat model layanan kesehatan yang mampu mengoptimalkan upaya preventif dan promotif di Indonesia dalam era disrupsi teknologi. Model layanan kesehatan yang dibuat ini dapat memperoleh data yang valid sehingga upaya prediktif, preskriptif, dan genomik dapat dilakukan. Dengan begitu, maka akan terjadi peningkatan layanan kesehatan di Indonesia. Begitulah isi singkat dari karya tulis ilmiah yang kami. Baik, kita lanjutkan pada pokok pembahasan. Untuk pokok pembahasan yang pertama ada tanda baca. Untuk tanda baca sendiri seperti tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, dan banyak lagi yang lainnya. Apakah pada karya tulisan ini sudah benar atau masih ada yang salah akan kami bahas nanti. Dan yang kedua yaitu kesalahan ketik. Untuk kesalahan ketik ini mungkin sudah sering terjadi. Biasanya dikarenakan si penulis sudah mulai lelah atau si penulis terburu-buru sehingga akan terjadi kesalahan ketik. Dan yang ketiga ada kalimat efektif, di mana kalimat efektif sendiri adalah kalimat disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, seperti untuk unsur penting yang harus
pengucapan, dan pemilihan kata atau diksi. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kata tidak baku. Pada pembahasan ini kami akan menjelaskan secara rinci apakah pada karya tulis ilmiah ini masih ada yang menggunakan kata tidak baku, dan kami akan memaparkan jika masih ada yang salah, dan kami akan Ini saya akan menjelaskan kesalahan tanda baca. Kesalahan tanda baca yang pertama adalah paragraf 2 halaman 10 dan baris ketiga, yaitu dalam kalimat perspektif pemerintah sehingga akan memperkuat. Kesalahannya yaitu sebelum konjungsi sehingga tidak boleh disebut tanda baca. Pembenaran dari kesalahan tersebut adalah perspektif pemerintah sehingga akan memperkuat. Nah, yang kedua adalah paragraf ketiga halaman ke-7 baris kedua. Pada kalimat untuk semua orang, one size fits all, namun kenyataannya obat tidak. Kesalahannya adalah sebelum konjungsi namun tidak menggunakan tanda baca. Pembenarannya adalah untuk semua orang, one size fits all, namun kenyataannya obat tidak. Lalu yang terakhir ada paragraf 2 halaman 11 baris keempat. Ada kalimat kesehatan yang lebih baik, aman dan efektif serta efisien dalam dunia. Kesalahannya adalah setelah kata aman dan efektif tidak menggunakan tanda baca koma. Pembenarannya adalah kesehatan yang lebih baik, aman dan efektif serta efisien dalam dunia. Atau salah satu penggunaan kesehatan biasanya ada dalam sebuah teks ketika diketik atau dicetak. Namanya pada itu berikut, yaitu pada halaman 8 paragraf terakhir terdapat kata penyelesaian tulis pada halaman 9 paragraf terakhir terdapat kata penyelesaian seharusnya ditulis kembali, dan pada halaman 10 paragraf 6 ada kata Baik, selanjutnya adalah kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif sendiri adalah kalimat yang kurang efektif atau terkesan bertele-tele. Pada karya tulis ilmiah yang kami analisis ini, ada beberapa kalimat yang kurang efektif atau tidak efektif. Seperti contoh, puji hanya kepada Allah SWT yang telah memberi petunjuk. Dan kebetulan dari kelompok kami adalah puji syukur hanya kepada Allah SWT yang telah memberi petunjuk. Dan satu hal lagi, baru-baru ini masalah kejadian luar biasa KLB Differently kembali berulang di Indonesia. Dan seharusnya baru-baru ini masalah kejadian luar biasa KLB Differently kembali terjadi di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pokok bahasan keempat, yaitu kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang penggunaannya tidak sesuai ajaran dan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata tidak baku biasanya adalah kata yang telah ditentukan oleh faktor bahasa negara dan bahasa asing, dan kata tersebut tidak sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Kata tidak baku biasanya hanya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan dalam karya tulis ilmiah harus menggunakan kata baku, yaitu kata yang sesuai dengan aturan dan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Dalam karya tulis ilmiah Intan Wahyu Cahyani terdapat penulisan kata tidak baku, yaitu yang pertama pada paragraf 7 halaman 3, kesalahan penulisan kata resiko. Pembenarannya adalah risiko, yang berarti akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Yang kedua yaitu pada paragraf 2 halaman 1, kesalahan penulisan kata provinsi. Pembenarannya adalah provinsi, yang berarti wilayah atau daerah yang dikepalai oleh gubernur. Ketiga, pada paragraf 7 halaman 3, kesalahan penulisan kata
tulisan kata preeklamsia, pembenarannya adalah preeklamsia yang berarti kondisi berbahaya pada usia kehamilan tua yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, kelebihan berat badan, kelebihan protein dalam urin, dan berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa dalam KT ini memiliki beberapa kesalahan yang meliputi kesalahan dalam pengertian, kesalahan tanda baca, kesalahan ejaan atau kata tidak baku, lalu yang terakhir ada kalimat tidak efektif. Semua kesalahan-kesalahan tersebut kami rangkum berdasarkan pedoman yang telah berlaku. Kami juga melakukan pembenaran pada kesalahan tersebut, yaitu berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan